bahasa secara akuntansi tadi menggunakan akuntansi ya dengan pedoman akuntansi pesantren. Tapi bahasa pajak ini dilaporkan pembukuan. Jadi memang begitu melaporkan SPT badan, surat pemberitahuan pajak penghasilan badan harus disertai dengan pembukuan atau laporan keuangan. Yang kedua adalah melaporkan kewajiban pemotongan pajak. Pemotongan pajak tadi ada 21 ya, 22, 23 itu harus dilaporkan apabila memang ada transaksinya. Selanjutnya, baik kembali ini ya, PPh badan wajib, PPh pasal 21 wajib juga. Ini saya pilah-pilah dari tadi jenis pajak yang cukup banyak. Kira-kira jenis pajak apa yang memungkinkan adanya transaksi. PPh pasal 23 ini warnanya bukan hijau, dalam artian baru ada kewajiban pemotongan dan pelaporan apabila ada transaksi. Misalnya bulan Januari tidak ada terkait transaksi objek PPh pasal 23, tidak perlu lapor. Bulan Februari misalnya dari yayasan menyewa mobil, mau kunjungan kemana menyewa mobil, maka di situ timbullah kewajiban ketika memberikan penghasilan, memberikan uang sewa mobilnya, maka wajib memotong. Difahami juga agar perpajakannya tidak terlewat. Nah, namun demikian, pajak-pajak yang PPh pasal 23, 4 ayat 2 ini hanya apabila kita bertransaksi. 4 ayat 2 yang paling umum dan mungkin adalah memotong penghasilan dari kontraktornya. Ya, namun demikian di sini hanya kewajiban dulu ya terkait nanti tarif biar tidak bingung di kemudian ya. Nah ini hanya kira-kira biar paham dulu objek-objek apa saja yang menjadi kewajiban perpajakan. Sewa tanah dan bangunan juga. Sewa tanah dan bangunan ketika dari pesantren sewa ada kewajiban memotong 4 ayat 2 final PPh final. Baik, selanjutnya ini yang kemungkinan besar untuk saat ini tidak ada kewajiban. Jadi ada PPh pasal 22 cuma untuk pesantren ini menurut saya tidak ada objeknya ya. PPN juga, PPN ini jasa pendidikan di Undang-Undang PPN itu saat ini dibebaskan. Jadi ketika ada santri misalnya bayar uang iuran, maka di situ tidak boleh ada PPN-nya karena memang dibebaskan. Jasa pendidikan seluruhnya baik pesantren maupun pendidikan formal lainnya dibebaskan dari PPN. Saya tambahkan sedikit mungkin yang ini adalah PBB, walaupun PBB adalah pajak daerah yang dikelola dengan oleh Bapenda dalam aturannya yang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 yang dikecualikan dari PBB salah satunya adalah ini bumi dan atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Nah ini menurut saya termasuk ya. Jadi PBB-nya nanti pesantren, yayasan ini bukan merupakan objek PBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Selanjutnya, pelaporan SPT tahunan PPh badan. Nah, inline dengan tadi, begitu di slide saya di sini menjadi tanggung jawab pengurus. Ya, jadi tanggung jawabnya ya ketuanya yang bendahara ya. Tentunya kalau terkait laporan keuangan bendahara ya. Waktu tadi ditanyakan ini bendahara pesantren atau bendahara yayasan. Baik untuk SPT tahunan PPh badan paling lambat 30 April tahun berikutnya. Jadi apabila bulan ini dibuat yayasan mendaftarkan diri ke kantor pajak dan mendapatkan NPWP, maka mulai tahun depan sudah harus melaporkan kewajiban perpajakan SPT tahunan PPh badannya untuk yang tahun 2022.
Nah, jadi tahunnya selesai dulu, baru sampai dengan 30 April tahun berikutnya itu wajib lapor. Apabila terlambat, ini sanksi tidak atau terlambatnya sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini cukup besar karena tadi disamakan dengan ini merupakan badan ya. Jadi agar diperhatikan Bapak Ibu pengurus yayasan bahwa kewajibannya sudah ada apabila kita lapor, kita ber-NPWP di tahun sebelumnya. Dan ini juga berlaku apabila sudah punya NPWP tapi belum ada usaha atau belum beroperasi ya. Begitu ada NPWP, kewajibannya sudah mulai. Baik, wajib menyelenggarakan pembukuan, akuntansi, dan tadi sudah ya bahwa alhamdulillah sudah ada aplikasinya tadi yang disampaikan sebelumnya. Ini sangat membantu sekali karena saya sering bilang yang sulit itu sebetulnya menyusun laporan keuangannya dibandingkan dengan menyajikan dalam SPT-nya. Untuk penyajian SPT di narasumber berikutnya nanti ada Bu Tutut. Selanjutnya, apabila terdapat PPh terutang, maka harus dibayarkan dulu baru dilapor. Apabila ada PPh terutang. Baik, selanjutnya boleh. Slide selanjutnya. Oke, kita mungkin agak cepat. Yang menjadi objek pajak, adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam Undang-Undang Pajak penghasilan sedemikian luasnya, namun nanti akan dibagi-bagi lagi. Ya, dari definisi ini nemu uang juga penghasilan. Nah, ya, karena definisinya bukan atas penjualan, ya, atau uang yang diterima, ini setiap tambahan kemampuan ekonomis. Ya, jadi definisinya sangat luas, namun nanti ada pembagiannya. Boleh next dulu. Nah, salah satu pembagiannya adalah adanya objek pajak, adanya penghasilan yang dikecualikan atau penghasilan bukan objek pajak. Itu penghasilan tapi tidak kena pajak gitu ya, bukan objek pajak. Salah satunya ini atau kita biasa bilang P-nya sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang menanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Ya, jadi yang dikecualikan adalah sisa lebih yang ditanamkan kembali dan harus habis dalam 4 tahun. Nah, simpelnya seperti itu ya. Nah, ada yang sisa lebih yang ditanamkan adalah yang ditanamkan kembali paling lama 4 tahun. Boleh next dulu? Boleh next lagi? Kita ke sini dulu ya, next dulu. Nah, turunan dari pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh adalah yang terbaru, ini Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 tahun 2020 ya, tentang langsung ke yang saya bold aja, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan. Nah, inilah isu paling penting ya, mungkin terkait PPh badan yayasannya, bahwa ini kita bagi syaratnya. Yang pertama, kata kuncinya adalah nirlaba. Ya, kata kuncinya adalah nirlaba. Yang kedua, itu sisa lebihnya, kalau misalnya wajib pajak usaha adalah laba, tapi dalam akuntansi pesantren ini sisa lebihnya dalam 4 tahun ditanamkan kembali ya, atau digunakan kembali untuk yang ini pembangunan pengadaan sarana prasarana kegiatan pendidikan. Nah, itu maka tidak ada pajaknya ya. Jadi pesantren apabila punya sisa lebih ditanamkan kembali, maka tidak ada pembayaran pajak atas pesantrennya gitu ya. Dan juga tadi yang di atas ada terkait ya, apabila berada dalam naungan ini ya,
yang sebelumnya itu. Baik, di sini yang kedua, ini juga penting. Sisa lebih sebagaimana dimaksud ayat 1, merupakan sisa lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain. Nah, ini ada selainnya nih. Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final atau bukan objek pajak. Dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Jadi, apabila ada penghasilan final, ya, contohnya misalnya sewa tanah dan bangunan. Ya, apabila ada penghasilan final, itu tetap kena pajak. Ya, di sini di ayat 2 misalnya pondok pesantren menyewakan gedung untuk pernikahan. Karena ini penghasilan yang bersifat final, nah jadi itu tetap dipotong pajak atau nanti dari pesantren membayar pajak sendiri. Apabila tidak dipotong oleh pihak lain, maka yang final itu tetap pajaknya ada, terkena pajak. Di luar itu, maka kembali ke sisa lebih. Baik, ke sebelumnya, yang nirlaba, kalau ini mungkin kita sudah cukup ini ya, apa itu nirlaba, cuman saya sebutkan saja. Yang pertama, sumber daya berasal dari penyumbang tanpa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih banyak memberikan kepada pesantrennya dan tidak mencari keuntungan. Menghasilkan barang jasa tanpa tujuan memupuk keuntungan dan tidak ada laba yang pernah dibagikan. Kalaupun ada laba, maka diputar atau ditanamkan kembali kepada yayasannya, bukan untuk pemilik yayasan. Ketiga, tidak ada kepemilikan aset. Jikapun ada, maka aset kepemilikan tidak bisa dijual, dialihkan, atau ditebus kembali dan tidak mencerminkan proporsi sumber daya. Baik, kita lanjut ke pasal 5. Sarananya apa saja? Ini hanya rincian aja ya. Di sini ada peralatan kelas, ya, pengadaan peralatan kelas, peralatan pendidikan, olahraga, komputer, kendaraan sepanjang itu memang seluruhnya untuk kegiatan operasional yayasan, pesantren. Nah, itu adalah sarana yang tempat penanaman kembali sisa lebihnya, atau pembangunan pengadaan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian, pengembangan termasuk gedung, tanah, lab, perpustakaan, ruang komputer, dan lainnya, dengan syarat berada seluruhnya itu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya pasal 7 di PMK 68. Bagaimana jika 4 tahun sisa lebihnya tidak habis? Ya, nanti ada contohnya 2018 misalnya, harus ada sisa lebih 1,5 miliar. 2018 dalam laporan keuangan ada sisa lebih, maka itu harus habis 4 tahun ke sarana dan prasarana yang disebutkan sebelumnya. Apabila tidak habis masih ada sisa, misalnya 50 juta, maka itu dianggap penghasilan. Nah, baru sisa lebihnya itu nanti yang akan menjadi objek pajak. Sepanjang habis 4 tahun, tidak ada objek pajak. Apabila ada sisa, itu menjadi objek pajak. Ya, jadi ada sisa lebih itu menjadi objek pajak. Baik, selanjutnya. Ya, ini perbandingan saja untuk usaha normal, ya, untuk wajib pajak badan yang profit oriented, pembukuan laba. Laba pasti tercipta sebelumnya ada pembukuan, yang ada laporan keuangan. Dari labanya itu dipotong pajak. Ya. Perlu kita pahami juga bahwa pajak untuk yang normal, ya, untuk yang badan lainnya, badan yang profit oriented, pajak akan mengambil sekian persen sebagian dari laba. Jadi pajak akan mengambil sebagian dari laba. Nah, jadi insya Allah pajak tidak akan pernah, misalnya dalam tanda kutip itu, membangkrutkan usaha. Karena pajak hanya mengambil sebagian dari laba. Apabila rugi, bagaimana? Apabila rugi, maka wajib pajak tidak bayar pajak. Karena pajak hanya mengambil persentase dari laba. Untuk pondok pesantren, ini resumnya, pembukuan adanya laba, mungkin di sini sisa lebih, ya, pembukuan terus sisa lebih ditanamkan kembali. Nah,
sisa